sahabat suara, selamat datang di Nongkrong Bareng. Kali ini kita kedatangan The Baku Cakar. Apa kabar kakak-kakak semua? Baik, baik sekali. Oke, kita absen dulu. Ada siapa aja dan posisinya apa aja nih di The Baku Cakar? Mulai dari, Saya Raindra Sunito, main drum di sini. Oke. Kakak kenal dulu dong. Oh, saya kenal Lango sebagai filler keyboard. Keyboard. Saya Hari Anggoman, main piano. Niki Warna Putih, saksofon. Underneath pada gitar. Sudut kanan, Bonar pada bass. Matthew pada vokal, bantu vokal. Bantu vokal juga. Saya Rifka sebagai ibu rumah tangga yang ngurus anak-anak. Oke. Sebagai vokalis ya. Oke, ini udah berapa kali The Baku Cakar ke Makassar? Wah sering. Udah sering, tiap tahun. Baku Cakar ke Makassarnya kalau dari mulai kita ngeband bareng 2008 ya pastinya sering sekali ya. Udah sering banget ya. Mungkin setahun, nih kalau ngomong serius, tahun 6-7 kali, dalam setahun ya. Dalam setahun 6-7 kali gitu mungkin dari 2008. Jadi kalau dikali, aduh matematika kurang lancar nih. Cuman ya sering lah pokoknya. Oke, berarti lumayan sering. Tapi kalau yang diarak keliling kota Makassar Belum pernah? dari tahun 91, Bapak Raja. Ada yang sudah pernah ini. Keliling diarak. Wah. Ntar dulu, ini nggak bisa nih kalau anak-anak suka gini inside joke dibawa ke sini nggak ada yang ngerti maksudnya. Nggak ngerti kan? Diarak. Jadi Nggak terlalu paham. Hari Anggoman dulu tergabung dalam band namanya Gong 2000. Nah sampai hari ini videonya ada di Masih YouTube. ada, mendarat Gong, tar dulu gue lagi jelasin. Diam dulu. Mendarat di Makassar ada video di YouTube. Tahun 91 Om Hari Anggoman diarak keliling kota bersama band di ujung pandang dulu namanya. Tepuk tangan dulu, Nah. tepuk tangan dulu. Cuma setelah kita sendiri, setelah Glenn berpulang aja ini udah kedua kali nih. Kedua kali. Kedua Terakhir kali. tahun 2023 ya, Yes, Desember betul. mungkin. Iya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Makassar, ada gak sih makanan atau apa hal yang paling pertama terpikirkan kalau ke kota Makassar? Beda ya. Kamu Makassar di mana sih? Makassar cabang mana itu? Makassar bagian Jogja kayaknya. Enggak. Lu salah IO waktu itu tuh. Ngajak salah. Hobi kulineran. Kata lu inside jokes jangan bawa ke sini. Gimana sih? Jadi ceritanya aku tuh kalau misalkan mendarat di luar kota biasanya yang lain-lain pada makan, saya memilih tidur. Kebalikannya mungkin. Karena biasanya tadi malamnya kurang tidur, biasanya gitu. Tapi kalau kita ngomong Makassar, itu correct me if I'm wrong ya, sop saudara bukan? Betul. Jarang kuliner aja tahu. Gimana gue sering? Nggak tahu yang lain-lain apa? Ada Rajami nih, Rajami. Ya pastinya kan saya sebagai orang keturunan ya. Mie Palu ya pastilah. Kalau mie Palu itu sudah menjadi Mie bagian Palu, ya bagian oke. list dari kuliner. Kayak paham aja lu. Ini bukan makanan tapi minum, funam. Funam. Original funam Kopi coffee. Funam. Ale tuh minum funam, ale sing tidur 3 hari. Dia pun kencang gila. Saking strongnya memang kopinya. kalau orang biasa 3 hari gue jadi seminggu dong. Oke, balik lagi ke The Baku Cakar. Kalau untuk pilihan namanya sendiri itu ada filosofi khususnya nggak sih? Langsung diserahkan. Ya udah kita break. Ya sebenarnya Baku Cakar itu dari namanya udah ketahuan sih, baku Ya, cakar. saling cakar mungkin ya. Cakar ya. Ya sebenarnya Baku Cakar ini intinya kita sebenarnya siap. Band ini selalu siap main pada saat waktu Glenn masih ada. Oke. Jadi kita siap main apapun halangan, apapun ada di depan, apapun kita tetap jalan. Kira-kira begitu. Gue tambahin dikit ya biar yang lain ngerti ya. Oke. Jadi sebenarnya istilah Baku Cakar tuh dari zaman dulu tuh udah jadi kata-kata sehari-hari kalau kita lagi latihan lah gitu kayak. Oke. Ini ntar gimana? Udah kita Baku Cakar aja gitu. Maksudnya gas aja. Baku Cakar. Nah, pada saat itu kita harus pergi ke Belanda, Glenn diundang ke Belanda bersama band, dari sana bilang
nama bandnya apa nih, bandnya Glenn, kayak ada nggak, mereka nanya, kita kan nggak punya nama apa-apa gitu. Bung Kena lah sebut, udah Baku Cakar aja, jadi Glenn Fredly and the Baku Cakar. Berarti Gitu. namanya spontan? Kelihatan umurnya tuh. Kelihatan umurnya. Gue mau di depan mic, gue diem aja. Oke, tapi untuk ketemu ya bisa jadi band 7 orang ini awalnya teman main kah atau seperti apa? Nah, kalau itu sebenarnya band ini terbentuknya agak unik karena awalnya kayak tadi aku cerita sebelum nama The Baku Cakar itu kan awalnya sebenarnya kita hanya sessionistnya Glenn Fredly aja, band pengiringnya Glenn Fredly. Glenn emang dari dulu, even dari zaman sebelum kita tuh dia selalu pengen punya band bawaannya sendiri lah. Zaman dulu tuh penyanyi solo tuh jarang yang punya bandnya sendiri. Kalau zaman sekarang tuh kan selalu ada kan. Ada. Si ini ada semua band. Nah zaman dulu tuh enggak. Glenn tuh termasuk yang awal punya band sendiri terus. Ya. Pioneer. Jadi sebelum kita pun ada band yang bersama dia. Ada eranya ini, eranya itu. Nah kita kebetulan yang paling lama dan yang terakhir. Sebenarnya kita awalnya cuma sebagai band pengiringnya Glenn. Cuma mungkin karena emang udah lama sekali kita main dan setiap main kita ngerasa seru, ada chemistry di situ. Jadinya ya terbentuk band jadinya kayak gitu. Nah, apalagi setelah Glenn berpulang ya kita Makin memutuskan solid. makin solid lagi gitu. Ya. Oke, dan kalian kan sebelumnya udah lama, terharu ya. Oke, tisu, mana tisu? Oke, kalian kan sebelumnya udah lama dikenal sebagai musisi bareng Bung Glenn. Nah, pas akhirnya bikin karya atas nama diri sendiri, The Baku Cakar sendiri, itu apa yang paling berbeda rasanya? Ya kalau paling berbeda jelas karena nggak ada Glenn-nya ya, itu yang paling berbeda. Dan maksudnya gini, ketika kita kehilangan Glenn tuh sebenarnya yang jadi pertanyaan buat kita tuh kita mau ngapain gitu kan, karena tadinya jelas kerjaan kita adalah ketika Glenn bermain musik gitu, kita ada di belakangnya dia gitu, mengiringi dia kan. Ketika dia udah nggak ada, terus apa yang mau kita kerjakan gitu kan, apa yang mau kita berbuat? Paling gampang kita mau lanjut apa udah bubar. Karena opsi itu ada, karena kita bukan actually sebuah band yang dibentuk bersama-sama gitu kan. Tapi dari situ justru mengobrol bersama ini, dari hasil obrolannya adalah enggak, kita harus lanjut. Terus kalau kita harus lanjut, terus kita mau ngapain ya? Kita kemudian membuat album Reformula itu di tahun 2022. Mungkin tambahin dikit, mungkin yang nambahin dari Rifka tadi, challenge yang paling berat dari kita adalah dari dulu tuh semua ide pasti diawali dari Glenn. Kita gini yuk. Glenn cuma asal nyebut aja, kita yang merealisasikan gitu kan. Tapi kan ide awal itu kan penting. Nah sekarang yang ngasih ide awal penting itu nggak ada nih. Jadi kayak kepalanya nggak ada gitu. Jadi sebenarnya awalnya kayak aduh kita hilang arah nih. Nggak gitu Nggak amat juga ya? sih. Nggak. Kirain yang nunjukin arah kan. Kalau agak bingung iya, kalau hilang arah nggak. Oke, benar. Inside joke lagi. Oke, kita ngomongin musik dari The Baku Cakar sendiri nih. Yang paling cocok dideskripsikan itu seperti apa? Musik dari The Baku Cakar untuk saat ini. Niki. Wah. Ini mic-nya ada dipakai ya. Mic-nya tadi nggak dipakai. Ya mungkin kalau aku pribadi melihat musik Baku Cakar adalah kalau secara teknis campuran ada funknya, ada rocknya, ada sedikit jazznya, ada gospelnya gitu ya. Tapi ya genrenya nggak ya cakar aja. Gue sebenarnya baru mau ngomong bahwa sebenarnya kita tuh nggak ada spesifik, cuman mengerucut pada nama kita ya, genrenya cakar. Jadi Cakar ya. Bener, kalau nah tapi bisa kalau Baku Cakar country bisa, tapi jadinya baku country. Ya, country aja bisa. Apa kemarin keroncong bisa. Dangdut bisa. Baku dangdut bisa. Karena semua genre ya, jadi baku campur. Bisa. Baku campur. Tapi pertanyaannya memang menarik, sebab kalau misalkan kita ngerunut pada band-band yang tradisional gitu kan, biasanya mereka berangkat dengan ada musik tertentu. Betul. Gitu kan. Misalkan band yang rock gitu atau band yang lebih pop R&B atau apa gitu kan. Kita memang tidak
belum memiliki identitas itu sebab kita datang dari ya tadi lagi sejarahnya gitu kan, memang kita ngiringin Glenn yang musiknya mungkin lebih pop, pop R&B, soul gitu kan, tapi nggak necessarily juga kita hanya terbatas di situ gitu. Jadi karena Glenn pun juga sebenarnya secara musisi itu dia luas sekali Iya, gitu kan, benar. dan itu juga menjadi satu hal yang kemudian ya terus diterusin aja sama kita gitu, bahwa kita memang musik kita tidak punya batas sebenarnya. Atau mungkin bener juga kata dia hilang arah kali ya. Gue jadi mikir sekarang. Apakah akhirnya mereka menyadari kayaknya iya ya. Terima kasih suara. Sekarang kami yakin bahwa kami hilang arah. Wana, thank you ya. Orang udah baku tambah sendiri. Kita lanjut. Oke, sebelum kita bahas album Reformula, boleh dong masing-masing cerita momen gak terlupakan bersama Bung Glenn Fredly. Wah, Kenapa gua dulu? Kan gua narik mesti mikir napasnya dulu. panjang banget Kak. Ada dua sih. Sebenarnya yang nggak bisa gue lupa sampai sekarang itu waktu kita rekaman di Lokananta. Live di Lokananta yang masih ada di YouTube sampai hari ini tuh rekaman tahun 2017. Kenapa gue nggak terlupakan? Karena niatnya Glenn waktu itu benar-benar sangat mulia kalau menurut gue. Karena dulu pada saat itu Glenn tuh bilang ke kita, gue pengen ngerekam aransemen kita sekarang secara live audio video, cuma gue belum tahu mau di mana. Pernah mau ke Ambon, pernah mau ke Puncak segala macam. One day kita main di Solo tahun baru, datang H-1, kebetulan hotel kita di seberangnya studio Lokananta. Kita kayak sore-sore, kita ke situ yuk iseng ngeliat studio Lokananta, ini kan studio bersejarah. Kita jalan-jalan ke situ, pas nyampe situ Glenn langsung nengok, Ian kita harus rekam di sini Ian, Lokananta, supaya orang tahu ada Lokananta di sini. Dan itu sangat berhasil sampai sekarang. Kita kalau ke Solo pasti kita pengen mampir ke situ, dan udah jauh lebih bagus studio itu sekarang dibandingin dulu waktu kita datang pertama sana. Dan Oke. itu memorable sekali. Itu jadi tempat yang bersejarah ya Iya. untuk Debaku Cakar sendiri dan juga Yes. untuk Bung Glenn Fredly. Nah, untuk Kakak Oh iya, satu-satu. masing-masing dong. Ini nggak ada batas durasi ya, jadi bebas Ayo, aja. nggak ada Oke, bebas. siap. Panjang. Tergantung memory card aja cukup apa enggak kan ya. Kalau gue mungkin lebih personal, sebab kalau gue yang paling memorable buat gue waktu itu adalah ini. Jadi tahun 2008 itu yang lain tuh udah pada main bareng untuk beberapa bulan kali ya, dari Java Jazz mungkin, dari iya ya lu mungkin, tapi kalau kayak Bonar, Om Hari gitu mungkin ya 2008 awal ya. Gue tuh masuk paling belakangan, 2008 itu bulan sekitar mungkin Mei menuju Juni, tengah tahun. Nah terus kemudian kita main, kemudian lompat kemudian beberapa bulan ke tahun baru, ada event tahun baru 2008 ke 2009. Terus gue anak baru kan ceritanya kan, tapi kebetulan memang Glenn tuh tahu bahwa gue tuh ulang tahun tanggal 31 Desember. Terus selesai kita main, dia bilang gini, lu kemana? Balik apa nginep? Enggak ya, balik lah, anak baru gitu kan, nggak mungkin dapat apa-apa juga gitu. Nggak, udah. Dia bilang sama manajernya waktu itu namanya Ika gitu. Kak, si Rifka suruh pakai kamar gua aja. Jadi waktu itu gua sama istri gua dapat kamarnya Glenn Fredly yang suite yang pasti lantai paling atas, dan yang gue terkaget-kaget, wah ya Allah, kok baik banget ya orang ya gitu kan. Cuman itu memorable banget buat gua. Itu mungkin bisa nyeritain, bisa ngasih gambaran bagaimana Glenn tuh memang orang yang sangat memikirkan orang lain, terutama yang di sekitarnya dia. Itu salah satu poin Oke, yang karena sebaik itu ya. Tapi gue tambahin dulu, pasti dia sebelum dapat kamar diceburin dulu. Karena dia ulang tahunnya 31 Desember, setiap kita main tahun baru kita ngumpul kan. Oke. Kolam renang berapa kali diceburin, kolam ikan pernah diceburin di situ. Dewasa banget lah pokoknya kita. Solo juga ya. Anjir, dari yang proper sampai yang jelek. Betul, Kuningan. Yes, betul sekali. Iya, nggak usah lo angkat-angkat terus ceburinnya. Ada fotonya. Iya, Mungkin udah. bisa Ya nggak usah di-share juga. Gue kirim. Oke. Oh, good sama dengan Rifka juga. Oh, ulang tahunnya sama. Personal. Ulang tahunnya Tapi sama. ini ceritanya lucu tapi jantungan buat saya. Ya, itu awal tahun 2007. Saya ingat dulu ada Roy telepon saya bilang, ya manajer waktu itu bilang, Bung Ken bisa gabung main sama Glenn nggak?
Aku masih pikir bercanda kali gitu. Tapi aku jawab bisa. Terus dikasih jadwal. Jadwal aku ingat banget itu main di hotel. Ini main pertama di hotel mana tuh lupa ya. Oke. Itu aku pikir nanti ada latihan kan. Pasti mesti ada latihan dong. Atau ada lagu. Sama sekali nggak ada kabar apa-apa. Hari H paginya langsung si Roy telepon, Bung sebentar sore main ya. Bung ada keyboard nggak? Ada. Loh terus kita latihannya kapan? Nggak ada latihan, langsung main. Sementara lagu Glenn aku sama sekali nggak tahu. Jujur, ini jujur. Dan aku yakin aja aku datang. Datang aku ketemu Niki. Ada Niki, Andre, terus masih siapa? Irwan. Masih Irwan. Ryan belum. Glenn ada Glenn. Ada Nyong. Dan itu aku baru kenal. Oke. Itu langsung ini kita mau main lagu ini, saya cuma berdiri doang. Ini lagu apa? Sama sekali enggak. Tapi di situ aku salut si Glenn orangnya itu dia percaya bahwa pasti orang ini bisa main gitu. Dan jujur, aku bermain di panggung aku sama sekali nggak tahu satu lagu pun. Ya aku cuma tahu tuh My Everything. Benar. Lu tanya Irwan, Irwan saksi tuh. Tahu lah. Sekarang ini. Sekarang dia paling tahu kok. Tapi intinya bahwa aku salut bahwa Glenn itu dia tuh selalu memberikan kepercayaan bagi orang. Walaupun sebenarnya aku jantung tinggal setengah begini doang. Bayangin main nggak tahu lagu ya. Dan itu ada iringin Ruth Sanaya juga. Top. Luar biasa. Kebayang sih deg-degannya ya pasti. Mau mati. Terima kasih Bung Kela. Terima kasih ya Glenn. Oke. Ini beta dulu. Kalau halo boleh nggak beta dulu? Beta dulu ya. Nggak, kalau beta sih Glenn konser di Istora 2015. Ya, Menantiara itu luar biasa yang panggung bener itu juga pas juga di bulan Oktober 2015. Saya juga pas 10 tahun di Indonesia, kan dari Belanda ke Indonesia, pas exactly 10 years. Jadi itu memorable sekali. Terima kasih. Oke. Kalau saya salut banget buat Glenn, dia memikirkan artis para musisi yang udah di atas dia selalu membuat tribute yang namanya tanda mata. Jadi sebelum artis itu meninggal, dia udah buat tribute-nya. Jadi artis itu hadir di konser itu, kita mainkan lagunya kayak pertama kali Ruth Sanaya. Semua lagu Ruth Sanaya kita pilih, kita mainin dengan aransemen kita. Ruthnya duduk manis di situ menikmati. Terus berlanjut ke Slang, Mas Yofi, Kus Plus, Gigi, kita sendiri. Oh iya, udah nggak sama Glenn, tapi berlanjut itu. Jadi dari legasi dari Glenn yang kita terusin. Oke, tapi memang Bung Glenn itu merangkul semua kalangan ya, nggak ada yang dibeda-bedakan. Bahkan percaya sama orang gitu, maksudnya memberi kepercayaan gitu. Oke, selanjutnya. Kalau aku ada dua. Yang pertama pas konser terakhir kita main di konser gede terakhir kita main di outdoor 2020 29 Maret ya. Februari karena sehari sebelumnya Gewa lahir, besoknya kita main, lalu lagu kedua, lagu ketiga hujan deras. Ya. Tapi dari situ sampai lagu ke-12 tidak berhenti. Itu memorable banget. Di tengah hujan itu, dan itu jadi mungkin terakhir ya kayak. Ada di YouTube juga ya. Iya. Jadi dia tuh kayak pesan gitu ke bawah. Dia terharu juga kan baru lahir anaknya. Yang momen kedua 2009 lah. Kok dua dia momennya? Dua tadi, dua juga enggak satu ya. Satu aja. Oh ya udah. Ya udah, tanggung. Waktu itu Glenn lagi sakit seingatku. Kita lagi rekaman nyali terakhir. Tapi yang teman-teman dengar di nyali terakhir itu dia lagi sakit tuh. Yang direkaman. Tapi nggak kedengaran sama sekali. Nggak kedengaran sakit kan? Itu sakit. Itu hebatnya Bung Glenn Fredly ya. Iya. Sama kayak Kisah Yang Salah juga demo tuh, lagu itu demo, suara demo. Jadi artinya lesson buat gua pribadi nih ya, kayak misalnya kita harus tetap profesional. Itu lo nggak akan denger tuh dia sakit, tapi itu lagi sakit banget gitu. Tetap jalanin
timeline dia yang mau dia ini dia jangan gitu. Oke. Kak Bonar di Australia kayak kita ketemu. Di Bonar kita ketemu Australia gitu. Betul. Ya sempat kenal Glenn sebelumnya karena mentor musik gua sama mentor musik Glenn sama Minato Kosin. Kita diajak pelayanan bareng. Cuman gua sempat sekolah ke Australia. Cuman yang menariknya di 2008 tiba-tiba diajak main. Dan faktanya kota pertama kali gua main Mada Baku Cakar adalah Makassar. Wow. 14 Februari 2008 Makassar. Oh ingat tuh ya sampai tanggal-tanggalnya ya. Iya, exactly. Karena kota Iya. pertama. Ya, Kota itu pertama kali kota mabuk. pertama. 2008 tanggal 14 hari Sabtu, cek tanggalnya pasti sama. Oh cek tanggal, iya baik. Terus siap. Oke. Iya, jadi gua masih inget banget, gua dikontak pas tahun baru Imlek. Iya, Rofik almarhum ngasih kabar, ini masih CD ya, CD latihan tolong dipelajari karena kita mau latihan tanggal belasan sebelum ke Makassar. Dan pertama kali gua main, belum Baku Cakar ya, bareng Glenn, Ryan, masih lu lagi nggak bisa. Jadi Ersil, Niki, Bung Kena, sendiri Bung Kena, mau Usi Fiona, Om Hari belum ada. Kota pertama gue di Makassar, lalu berlanjut ya sampai sekarang inilah. Oke, jadi Makassar jadi kota yang memorable juga ya. Oke. Paling bisa Koko emang. Oke nih. Kalau gue mungkin kalau dari sisi musik, musik-musikan bareng Bung Glenn kan udah cukup lama juga. Dari tahun 2008 yang kita ke Malaysia tuh bareng. Biasanya yang paling diinget tuh dadakan. Dihubunginnya dadakan. Bisa nggak? Bisa gitu kan. Tapi tahun 2011 ini mungkin lebih ke personal ya. 2011 kita jadi ada workshop lagu bareng gitu. Biasanya kan kalau sama senior gitu kita kan ngobrolnya kayak ngomongin musik apa segala. Kalau dia enggak. Ini lucu nih, unik. Jadi gini Ade, kalau misalnya Ale mau jadi penyanyi bagus, suara bagus, push up tiap hari. Jadi kita latihan push up. Latihan push up. Tipsnya seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi itu yang paling berkesan. Jadi maksudnya orangnya juga nggak yang kaku banget gitu. Tetap ada sisi humornya dan yang paling berkesan ya mungkin itu ya push up. Jadi akan selalu diingat ya. Akan selalu diingat. Tentang push up itu. Kita bicara soal album Reformula. Gimana proses kreatif album Reformula ini yang rilis 2022 dengan total 9 track lagu? Mundur dikit, dari dulu tuh sebenarnya Glenn tuh pernah ngomong sama kita, kalian bikin karya dong sendiri. Sebelum ini ya? Sebelum ini kita masih main sama Glenn maksudnya. Kalian bikin dong sesuatu dong supaya punya karya sendiri. Tapi pada saat itu kan kita kayak ngapain gitu. Ini kita kan emang di sini buat ngiringin lo gitu. Tapi sebenarnya sempat ada satu lagu kalau di album kita itu judulnya Ciembe Kezo, itu kita udah rekam dari tahun 2018. Atas kayak inspirasi dari Glenn, boleh deh kita coba bikin lagu instrumental di satu yuk. Instrumental, bener-bener. Tapi tanpa mikirin itu apa-apa. Nah, habis itu kan Glenn ninggalin kita, pendek cerita kita memutuskan untuk bikin karya. Habis itu ya kita ngobrol, kita ngumpul yuk di satu tempat. Kebetulan istri Niki punya satu villa di puncak, kita ngumpul di situ sekitar 4 malam di situ. So basically kita taruh alat musik, tiap hari kita ngejam aja. Karena kayak tadi kita kan menurut kamu kan kita hilang arah ya. Jadi kita karena kita hilang arah ngejam aja gitu. Kita lihat aja ini arahnya mau dibawa kemana gitu. Akhirnya kita nggak hilang arah karena habisnya kita ketemu lagu-lagu itu yang. Tapi waktu di sana kita cuma ngejam, bikin riff, bikin groove, bikin melodi. Ada lagu yang jadi satu, ada yang kita bawa ke Jakarta, kita sempurnain lagi di Jakarta gitu. Tapi awalnya dari situ. Ada yang mau nambahin? Karena culture-nya ya, kalau boleh dibilang di saat ada Glenn pun juga tadi dia lempar ide, ya udah kita masak bareng-bareng di studio. Nah mungkin culture itu yang dibawa, jadi kita datang nggak bingung mau ngapain, terus bikin ini sesuatu, lalu kita mulai puzzling, akhirnya ya kurang lebih dikurasikan 9 track itu di dalam album. Oke. Tapi dari 9 lagu ya di album Reformula ini, tadi yang kakak bilang apa? Apa ya namanya? Iya, itu artinya apa sih? Wah, Ciembe Kezo itu saya paling senang sekali itu. Itu instrumen seperti apa?
Kalau kita bicara instrumentasi ya band modern lah ya, tetap seperti umumnya musik modern gitu, drum, bass, keyboard dan lain-lain. Cuman gua tuh ketika itu udah jadi sebuah karya tuh gue denger, dan kita kan memang bertanya ini kita mau judulinnya apa ya, karena memang waktu itu secara judul memang belum ada, karena itu sebuah lagu instrumental yang udah jadi, udah kita rekam, udah bahkan udah mixing dan lain-lain ya, udah mixing dan lain-lain, tapi judulnya belum ada. Terus gue ngerasanya kayak ini gue merasakan apa ya ketika gue mendengarkan lagu ini gitu. Terus ketika gue ketemu satu sense yang gue dapet di perasaan gue gitu, iseng gue masuk ke internet googling gitu. Kalau kata ini dalam bahasa ini apa? Kalau kata ini dalam bahasa ini apa? Dan gue ketemu akhirnya yang paling unik menurut gue, Ciembekizo itu adalah bahasa Afrika Barat, yang artinya harapan. Oke, Dan ketika denger lagu itu gue merasakan bahwa kita masih punya harapan untuk Baku Cakar bisa jalan terus ke depannya. Wow. Rifka, Tuan Jokowi. Oke, tapi dari 9 lagu nih, ada nggak sih yang paling personal dan lagu paling favorit buat kalian masing-masing? Masing-masing berarti. Gua mulu dulu. Oh iya, dari kanan, dari Bonar. Yang Paling gampang. Yang pasti buat saya Baku Cakar judulnya. Ya, Karena pertama itu lagu nomor 1. Isinya Kedua, perkenalan ya. kedua, walaupun lagu itu kita aransemennya dalam bentuk temponya lebih cepat, lebih ini. Tapi sebenarnya isinya sebenarnya seperti yang tadi mereka ngomong, bahwa kita mengenalkan kembali Baku Cakar tanpa Glenn, walaupun dengan beat yang gitu, tapi sebenarnya itu kita mau menceritakan bahwa sebenarnya kita sedih, tapi kita mesti tetap berjalan, mesti berkarya. Top luar biasa. Ini Alek Dengan lagu itu ya. Coba Bung Kena 9 lagu itu judulnya apa aja Bung ya? Gue lupa Bung. Coba bisa sebutin? Yan, terus Yan, judulnya plus key-nya. Kunci apa kunci? Jangan-jangan lu cuma tahu judulnya Baku Cakar itu doang. Bantuin deh, saya bantuin mau nggak? Jangan. Justru jangan dibantu. Kita mau tes justru ini satu-satu. Om. Kalau beta suka lagu jalan-jalan. Ngajakin orang yuk jalan-jalan. Padahal gue juga jarang jalan-jalan. Oke. Kalau buat saya pasti lagu A Tear. Karena kenapa? Bener-bener. 2018 Oma di Belanda meninggal. Jadi saya pulang ke Belanda, ke makam Oma, balik lagi ke Jakarta, saya jadi sedih sekali dan sendiri di kos. Saya buat satu lagu, A Tear. Melodinya ada. Tapi kan saya kan main piano ya asal-asal aja main pianonya. Next week ke rumah Om Hari. Om Hari, beta ada lagu, A Tear. Kita bikin aransemen. Bla bla bla. Jadi, maaf ini ada perlu gitar. Isi dulu solo gitar. Bener nggak di kos? Ya? Ya. Saya freeze lagunya. Freeze dari 2018 freeze lagu. Nggak kepake, nggak ini. Kadang-kadang dengar aja. Terus pas kita perlu lagu, gue inget banget di studio Bonar, kita bertiga, Ryan, Bonar sama aku. Yan, ini ada satu lagu ya, mungkin boleh nggak aku titip ke Baku Cakar ya, mungkin A Tear ya. Karena ya relevan dengan Baku Cakar, and Glenn juga baru meninggal, jadi A Tear tentang orang yang kangen, yang sayang. Jadi kita pakai lagu A Tear. Oke. That's the story of A Tear. Terima kasih. Aku sih merindu sih karena itu sebetulnya kayak konglomerat dari lirik-lirik dari judul lagu konglomerat itu apa kumpulan dari lirik-lirik. Kamu mau buka usaha atau apa ini? Waktu itu kita dapat emang kebetulan waktu lagi siang-siang kita lagi kumpul lancar juga, gue dapat idenya terus ke Rifka, terus kita baku polo nih untuk chordnya, terus habis itu langsung kita ngumpul lagi sore-sore kan ya. Tapi ya Andre bener banyak andil juga di. Ya bener karena dia kan suka-suka sendiri toh. Jadi kita sudah pagi siang kita ngobrol di dalam, dia di luar di ujungnya. Ada nih. Ada yang satu lagu. Datang ke sini aja sendirian kan tadi kan? Judulnya apa tadi? Free Your Mind. Free Your Mind. Itu kuat sekali. Nah terus habis itu kita coba ya pakai judul lagu-lagu Glenn gitu kali ya gitu ya.
Dan uniknya di lagu pas di Januari itu ada sempilan si do sol gitu, itu yang do itu. Jadi itu Akhirnya terinspirasi dari situ. dari situ. Dan cepet banget ya, kayak berapa jam doang liriknya. Wow. Cepet banget. Jadi Kalau seniman yang hebat beda ya sahabat suara. Iya. Oh lagu itu aja. Sama Baku Cakar. Baku Cakar lumayan cepet lah. Kita bikin form, Oke. tiba-tiba Rifka masuk pegang mic, dapat kerangka awal lah tuh kira-kira langsung. Oke. Kalau dari gua sih mungkin agak beda sama yang lain nih. Terima kasih buat Rifka, tapi lagu ini berbekas buat gua. Judulnya Generasi. Kalau yang nggak tahu dengerin, baca liriknya, renungin. Oke. Terakhir Udah mungkin denger belum? yang di belakang. Belum. Gue biar cepet aja sama kayak Dinut Merindu, lebih karena kita lagu itu yang benar-benar kita ngumpul bareng-bareng semua ngasih ide. Ya. Oke. Malah aku belum ya. Iya. Oke. Ya susah sih. Ini kayak kalau dipertanyakan mana yang paling favorit itu kayak milih satu anak di antara semua anak kita gitu kayaknya. Betul. Jadi kayak rasanya nggak adil gitu Oke. karena memang semuanya disayang, semuanya disayang. betul. Tetapi enggak. Oke, lanjut aja. Ya, jawaban gue gitu, generik lah karena semua lagu tuh memiliki arti yang sama besarnya, sama dalamnya, sama berartinya buat gue. Jadi sangat sulit gue untuk memilih satu Banyak doang. lirik yang Rifka tulis. Jadi mungkin buat Fun dia fact-nya pribadi ya. susah. Oke. Buat dia pribadi susah karena banyak banget yang dia tuliskan. Jadi memang dia jarang tidur tapi ternyata ada hasilnya. Oke. Dari 9 lagu itu ya. Tapi kalau mau cerita dikit, lagu pertama yang gue tulis liriknya itu adalah Baku Cakar karena ketika jadi ceritanya itu kita sudah menyelesaikan musiknya waktu kita lagi workshop di puncak itu. Kemudian tapi memang ide gue sama anak-anak di sini ntar gue nge-rap. Cuman itu doang idenya, tapi belum tahu juga mau nge-rap apa gitu kan. Sampai di Jakarta langsung nulis. Gue inget banget itu jadi untuk memberikan sedikit konteks gitu, gue hampir nggak pernah bangun pagi, bangunnya selalu siang ya. Oke. Tapi di hari itu pada sebuah hari gue bangun Bangun pagi, pagi? Wah. bangun pagi sekitar jam mungkin 6:30. Mungkin karena semangat mau nge-rap. Bisa jadi. Itu mungkin penjelasan yang paling masuk akal. 6:30 udah bangun pagi, jam 9 gue udah ngirim ke anak-anak. Oke. Ininya, nih previewnya kayak gini ya. Yang gue mau nge-rapin kayak gini nih, ini tentang Baku Cakar gitu. Oke, dan langsung ACC kayak oke deh boleh. ACC Itu langsung. semua. Jempol jari cap tak pak. Oke, tapi sebelum The Baku Cakar tampil nih di atas panggung, ada ritual khusus nggak sih? Ritual khususnya? Atau mungkin ada kayak kebiasaan unik sebelum tampil? Toilet pasti. Ayo toilet gitu. Oh, gitu. Kalau Andre Dinus memang kebiasaannya pasti toilet dulu. Gua nggak tahu dia pipisnya tuh dalam sehari cuma sekali, apa dia 2 hari sekali, 3 hari sekali. Emang selalu ya? Atau dia udah lihat kalender, oh gua main tanggal 14 nih, hari itu gua pipis. Nah itu gua juga nggak tahu mungkin begitu. Tapi memang selalu ngingetin. Selalu pas. Toilet, Dan selalu toilet, dia. Gini sebenarnya Selalu dia. ke toilet tuh sebenarnya nggak apa-apa, semua orang kan ke toilet. Iya benar. Yang masalah adalah timingnya. Itu yang paling masalah. Mau Jadi naik, pas kita mau naik. biasanya kita standby di belakang panggung mungkin setengah jam, 1 jam sebelum kita tampil gitu kan. Kita bisa ke toilet kapan aja. Nah. Oke. Tapi dia ke toilet pada saat road manager kita panggil, yuk kita ke panggung. Bentar ya gue ke toilet dulu. Nah itu timing di situ tuh. Padahal yang kita udah harus menaik. Iya, selalu. Iya, 18 19 tahun. Wah. Mungkin Ya. karena deg-degan. Iya, bisa Deg-degan jadi, Kak. mungkin. Nah kalau deg-degan dia batuk. Kesian. Belum, bentar. Ini belum. tapi untuk nambahin dikit yang pasti selalu dari hari pertama gue ikut band ini sampai sekarang itu kita selalu berdoa sebelum main dipimpin oleh Om Hari. Oke. Tidak boleh yang lain. Cuma boleh Om Hari. Harus Om Hari. Kalau kebetulan hari itu berhalangan Om Hari lagi nggak bisa ikut, baru Baru. kita serahkan kepada kakak S2. Karena ini istilahnya senior 1, senior 2. Oke. Gitu-gitu. Pokoknya harus S1, S2. Kalau S1, S1, sibuk, S2. kita serahkan ke S2. Betul. Oke. Terakhir banget baru nyampe gue ya. Yang paling muda berarti. Iya. Oke. Oke, tapi di tahun 2023 nih ada proyek rilis ulang bareng Unmesh.
Anet, Audela, Hanindia, Paul Partohap. Nah, gimana ide dan ceritanya bisa berkolaborasi bareng musisi yang bisa dibilang lintas generasi ini? Sebenarnya itu ide agak random ya, ketemu dulu A&R-nya Warner Music tuh teman baik, lagi ngobrol, lagi nongkrong aja, lagi ngobrol terus tiba-tiba nggak tahu gimana caranya beride kayak kita remake lagu-lagu Glenn yuk dinyanyikan dengan penyanyi-penyanyi muda gitu. Dari situ gua bilang kayak bener ya Bar ya, Bari Maheswara namanya, bener ya Bar ya, iya ayo kita jalin Mas. Ya udah salaman di situ. Udah sebenarnya sebatas itu aja. Berapa bulan gue pikir kan kayak nih ngomong doang nih gitu. Bulan depannya dia ngubungin, yuk kita meeting yuk gitu. Nah habis itu barulah berlanjut menentukan siapa aja penyanyinya gitu. Tapi untuk pilihan penyanyinya memang asal kayak kayaknya bagus ini deh gitu. Kalau itu nggak asal dong, kalau itu dipikirin. Oh iya benar. Kalau asal tinggal pilih aja. Ya nggak lah, pasti ada diskusi antara kita dengan Warner. Kira-kira siapa yang cocok, yang unik siapa gitu, kira-kira gitu. Nah kita sekarang ngomongin soal musik Gen Z ya, zaman sekarang itu lagi viral banget di TikTok, genrenya hipdut. Ada TikToknya. Oke. Nah, Debaku Cakar mau cobain juga nggak untuk mengubah warna musiknya ke hipdut? Coba untuk coba. Emang kita udah kepikiran kayak abis dari sini kita mau rekaman genre hipdut kayaknya. Enggak, kepikiran maksudnya gimana? Kepikiran kayak aduh kita cobain hipdut yuk. Kayaknya nggak cocok ya, maksudnya kita juga gini, kita kayak di fase bermusik kita sekarang itu kita nggak yang ini lagi ngetren kita ke situ, ini lagi ngetren gitu. Kita lebih ya memang bermusik sekarang kita ngikutin isi hati kita mau kemana, itu yang kita kerjain sebaik mungkin gitu. Kayaknya kalau kita melakukan itu kayaknya akan jadi pretentious kayak ngapain sih lu gitu, jadinya jadi nggak organik gitu. Kalau anak-anak itu yang ngerjain kan emang keren gitu ya, kalau kita kayaknya jadi nggak coba-coba dulu ya, jangan. Oke. Saklek juga jawabannya, jangan. Oke, terakhir ada next project apa lagi dari Debaku Cakar? Apa mau rilis album dalam waktu dekat ini atau mau kolaborasi? Banyak project. Atau mungkin mau duet lagi sama Jebolan Pencarian Bakat? Ada bocoran? Ya kalau secara project pasti kita selalu terbuka untuk project apapun, dan kadang-kadang memang sesuatu yang tidak direncanakan secara jauh-jauh juga gitu. Mungkin kalau dari kita pastinya yang rencana bareng yang sudah dipikirkan pasti membuat album berikutnya ya. Cuman memang kebetulan saat ini kita tuh sedang asik main off air, jadi ceritanya ya, walaupun event mungkin bukan sebanyak yang dulu, cuman tantangannya beda dibanding kita buat album pertama. Ketika album pertama itu untuk ngasih konteks itu lagi pandemi kan, tahun 2020 kita mulai nulis, walaupun rilisnya 2022, tapi kita mulai nulis itu tahun 2020. Ya, tahun 2020 ketika itu kan pandemi kan, jadi memang kegiatan musik luar ruangan tuh memang terbatas, memang nggak mungkin gitu kan ketika itu kan. Jadi kita ketemu tuh relatif lebih mudah untuk kita menulis, kita membuat sesuatu gitu kan. Kalau sekarang ini memang challenge-nya berbeda karena udah kebuka kembali. Betul. Kita sangat menikmati proyek-proyek kita, seperti kemarin kita ada main bareng-bareng kontestan di Indonesian Idol gitu kan. Itu proyek yang menarik banget sih buat gua gitu. Bener. Challenge banget bagaimana kita di-challenge sama Indonesian Idol untuk ini lagu-lagu timur yang lagi viral nih, lo mainin sama anak-anak idol, bisa bikin kayak apa? Challenge accepted langsung gitu kan, langsung tapi kita. keren-keren semua sih, saya nonton. Terima kasih sekali. Yang paling best sama Niki sih. Selalu. Niki Baker. Bukan, Niki Mandubuti. Lebih. Oh, Nikita Baker ya? Iya, yang lagu sama apa Niki emang? Baker dan juga Rio. Tamangpung Kisah. Pak, emang bikin joget lagunya. Oke, aduh seru banget ngobrol-ngobrol bareng Debaku Cakar. Oke, terima kasih udah main-main ke Istora Makassar. Yes, thank you sekali Suara. Terima kasih.